Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat malam. Pemirsa, sejumlah perusahaan rintisan atau startup di Indonesia mulai melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para karyawan. Padahal yang kita tahu, bisnis startup di Indonesia saat ini sedang marak. Kita melihat bagaimana PHK startup ini terjadi tidak lama setelah banyak perusahaan unicorn di Amerika Serikat berubah menjadi zombie companies akibat buruknya kinerja dan membutuhkan suntikan modal. Kita melihat bahwa mahalnya valuasi perusahaan ditambah dengan kinerja yang mengecewakan membuat para investor berpikir ulang untuk kembali menyuntikkan modal, apalagi dengan naiknya suku bunga dolar Amerika Serikat yang membuat era dana murah sepertinya telah berakhir. Kita melihat data bagaimana kita melihat jumlah transaksi pendanaan startup global di akhir atau di triwulan pertama dan kedua 2022 sudah turun dibandingkan puncak-puncaknya di pertengahan tahun 2021. Lalu bagaimana dengan perusahaan startup di Indonesia? Apakah mahalnya valuasi unicorn, perusahaan dengan nilai lebih dari 1 miliar dolar, atau dekakorn dengan lebih dari 10 miliar dolar tercermin dalam kinerjanya? Apakah prospek kinerja startup di Indonesia masih mampu menarik venture capital untuk terus melakukan pendanaan putaran demi menyandang status unicorn? Pemirsa, topik inilah yang akan kita bahas malam ini bersama saya Leonard Samosir. Inilah Economic Challenges, gelembung startup pecah. Kembali saya ingin menyampaikan mengenai negara kita Indonesia. Kita ini memiliki potensi, memiliki pasar digital yang berkembang dan sangat besar sekali. Dan kita sekarang ini memiliki 2.319 startup. Makin hari semakin tambah terus. Kita memiliki 1 dekakorn, kita memiliki 7 unicorn, dan banyak sekali unicorn yang nanti akan terus didorong agar naik menjadi dekakorn. Angka efisiensi, saya nggak bilang bahwa kita setuju bahwa ada PHK terus orang kehilangan pekerjaan, ya bukan itu maksudnya, tapi perusahaan yang memang harus melakukan efisiensi dan salah satu caranya adalah PHK. Jadi sebagian startup sekarang ini sudah masuk dalam era namanya scale up. Nah, ketika scale up berarti dia harus ketika marketnya sudah besar, dia harus mulai untung. Sekarang modal dari investor sudah berkurang di seluruh dunia, sedang moodnya sedang turun karena sumber dananya juga berkurang. Investor takut dengan adanya inflasi dan lain sebagainya. Dan pemirsa, malam ini di Grand Studio Metro TV telah hadir bersama kita 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Pak Johnny, selamat malam. Selamat malam, Leonard. Sehat-sehat ya? Sehat terus. Baik, dan kemudian juga telah hadir bersama kita di Grand Studio Metro TV Sekjen Amvesindo yang juga adalah CEO Mandiri Capital Indonesia, Edi Danusaputro. Mas Edi, selamat malam. Selamat malam, Leo. Selamat malam semuanya. Juga telah hadir bersama kita Head of Public Policy and External Communications IDA yang juga adalah CEO Daily Social, Rama Mamuaya. Mas Rama, selamat malam. Selamat malam, Mas. Dan juga telah hadir bersama kita pakar bisnis yang juga adalah Managing Partner InVenture, Yuswo Hadi. Mas Yuswo, selamat malam. Ya, Leo. Saya ingin bertanya dulu ke Pak Johnny karena ini pertanyaan besar banyak orang melihat apa yang terjadi di bisnis startup di Indonesia, terutama PHK-nya. Ada yang mengkhawatirkan bahwa ini adalah awal dari pecahnya bubble, gelembung di bisnis startup. Apakah benar begitu, Pak Menteri? Kalau soal PHK, Leo, itu terjadi di semua jenis usaha yang tidak dipersiapkan dengan baik. Apakah itu startup, apakah itu digital startup, atau startup non-digital. Oke. Sama saja, yaitu kalau PHK. Karena apa? Prinsip-prinsipnya usaha kan, you harus siapkan produknya dengan betul, servisnya dengan betul, ya. You punya pembiayaan, skema pembiayaan yang memadai, apakah itu ekuitas atau kombinasi dengan debt portionnya, utang, ya, dan para sponsor, founders, ya, dengan manajemen, ya 3 aspek itu. Kalau itu tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan akan mengalami masalah. Oke. Nah, pada saat perusahaan mengalami masalah,
yang paling mudah untuk diselesaikan yang pertama layoff. Mengurangi karyawan. Mengurangi karyawan. Padahal prinsip karyawan itu ya dia bukan aset lagi, dia capital untuk satu usaha. Nah ini makanya isu layoff ini begitu sensitifnya ya di saat ini. Kenapa? Apalagi isu layoff dikaitkan dengan startup bubble ya, menggelembung gitu. Pemerintah justru saat ini sedang giat-giatnya ya melaksanakan deployment ICT infrastructure upstream. Itu bukan tanpa maksud. Maksudnya jelas itu dibangun agar mengajak masyarakat digital onboarding untuk bisa memanfaatkan downstream digital space. Di mana startup berada, digital startup berada di downstream, digital downstream. Nah, pada saat kita membangun ICT infrastructure, ya dengan berusaha untuk membangun downstream digital kita di saat dimana potensi digital ekonomi kita yang begitu besar, maka disinilah perlu tata kelola dengan baik. Ya. Kalau pemerintah pasti ngurus regulasi, tapi yang paling penting itu dari para foundersnya. Sekali lagi dari para foundersnya untuk melihat services dan produk yang dihasilkan itu relevan enggak. Yang kedua harus dipastikan kalau produknya bagus, servicesnya bagus, maka dia bisa menciptakan pembiayaannya, financing backup, termasuk melalui capital venture, dan sponsornya itu sendiri serta manajemennya. 3 aspek itu yang bisa berhadapan dengan munculnya startup yang banyak di Indonesia. Ini nomor 6 jumlah startup di dunia, 2.380 startup digital. Indonesia. Terima kasih Pak Joni. Saya ingin ke Pak Edi. Pak Edi, kalau kita melihat apakah benar sekarang ini ada bubble burst, pecahnya gelembung di bisnis rintisan di Indonesia, atau ini adalah fase sehat dari perkembangan bisnis yang kebetulan saat ini terjadi di bisnis rintisan? Oke, jadi menurut saya ini pendewasaan ya, pendewasaan ekosistem startup dan venture capital di Indonesia. Ini kan sebenarnya kan sektor yang ya secara jangka panjang itu sebenarnya belum terlalu lama. Kita mulai berdiri berapa? 2010 mungkin dengan berdirinya Traveloka, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya itu kan. Jadi udah 12 tahun. Dan 12 tahun itu kita mengalami kenaikan valuation growth yang luar biasa. Jadi ini luar biasa, sudah bull run ya selama 12 tahun. Aset kelas manapun ya mau itu emas, saham, komoditas, properti itu selalu mengalami siklus. Naik turun. Tidak selalu naik, pasti ada koreksinya. Pasti ada koreksinya. Dan in the long run, dalam jangka panjang, koreksi itu sehat. Ya, karena membawa yang tadinya mungkin agak inflasi harganya ya, overvalued ya, menjadi level yang lebih wajar. Di startup juga begitu. Jujur saya mewakili teman-teman venture capital, ini kita kan investor gitu, kita yang invest gitu kan. Kita beberapa tahun ini mengalami bahwa valuation sudah agak kemahalan ya. Jadi kalau andai ada koreksi, meskipun ini efeknya kemana-mana dan saya nggak concern tentang efek-efek ini, tadi Pak Joni juga sudah bilang, PHK dan segala macam, kita nggak menginginkan. Tapi in the long run ekosistem kita akan lebih sehat karena valuation dibawa ke level yang lebih wajar gitu. Jadi investor yang kita sekarang ini, saya dan teman-teman yang saat ini punya uang, kebetulan punya uang, meskipun kita memang lebih selektif, dengan adanya koreksi ini malah time to buy. Jadi mungkin ini saatnya mungkin kita untuk mulai investasi gitu. Tapi memang lebih selektif ya. Iya. Lebih selektif. Berarti di tahun ini visi memang mengurangi pendanaan kepada startup-startup di Indonesia. Ya, jadi mungkin ya, saya ambil contoh aja, mungkin venture capital teman-teman yang selama ini, beberapa tahun ini mungkin melakukan misalnya 10 tahun, 10 investment per tahun, sekarang akan mengurangi mungkin menjadi 4 atau 5. Kita akan melakukan investment, tapi lebih sedikit dan lebih selektif. Nilai uangnya juga berkurang signifikan sehingga kemudian Mas Rama dan teman-teman harus mem-PHK begitu? Atau nilai uangnya tetap banyak sebetulnya? Tergantung kita main di early stage, series A, seed, series A, atau kita main di growth. Growth itu berarti series B, D sampai pre-IPO dan sebagainya. Itu setiap visi beda-beda mandatnya. Ada yang mandatnya early stage, ada yang mandatnya growth stage atau later stage. Mas Rama, terima kasih Pak Edi. Saya mau ke Mas Rama. Ada yang mengatakan bahwa di Indonesia ini bisnis startup kenapa terjadi saat ini adalah karena bisnis modelnya yang salah katanya. Overvalued, tidak memberikan solusi kepada konsumen, lalu juga tidak punya perhitungan pasti kapan dalam tanda petik membakar uang itu berapa lama. Apa benar begitu Mas Rama?
Sedikit banyak ada benarnya, Mas Leo. Dan mungkin salah satu hal yang mesti kita perhatikan juga adalah banyak orang yang mispersepsi antara bisnis modelnya venture capital dengan bisnis modelnya startup. As a startup, as a business, goalnya adalah to make money, untuk menghasilkan uang. Kita jual something, orang bayar, dapat margin, profit, that's how we make money. Dari sisi investor sendiri, beda. Gitu. Kalau investor, bisnis modelnya adalah valuasi. Mau investor saham, ekuitas sama aja gitu, dan kadang-kadang valuation dari sebuah perusahaan not necessarily link dengan performance perusahaan itu sendiri, seperti kita lihat juga di pasar saham. Jadi menurut aku nggak ada yang perlu dikhawatirkan minimal dalam jangka waktu terlalu panjang. Kayak tadi Pak Edi juga ada cerita, ini koreksi yang menurut aku juga menyehatkan, dan memang aku di media juga kita ngelihat memang udah mulai agak nggak sehat gitu ya ketika kita ngomongin valuation yang terlalu jauh dengan performance atau financial performance dari usahanya itu sendiri yang mulai gapnya terlalu jauh. Terima kasih. Kalau memang ini adalah koreksi yang sehat, pertanyaannya adalah seberapa sehat koreksi ini terjadi dan seberapa dalam kalau ini memang terjadi. Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Yuswo, kalau melihat bisnis, tadi Pak Menteri sudah mengatakan memang semua bisnis harus melewati fase ini, fase koreksi. Tapi pertanyaan mendasarnya, apakah kemudian artinya bisnis startup di Indonesia itu memang tidak berhati-hati dalam memulai bisnisnya, sampai kemudian harus merampingkan begitu rupa, mem-PHK begitu ya banyak atau tidak relatif ya, tapi ada yang di PHK, atau memang ini adalah nature dari bisnis rintisan ini, Pak Yuswo? Sebenarnya awal dari semua ini adalah disrupsi pandemik ya, tapi sebelumnya ada disrupsi digital dan disrupsi milenial sebenarnya dari si demand ya, dari customernya itu juga sudah berubah. Ketika customernya shifting, maka perusahaan itu juga struggling menghadapi pasar itu. Ya kalau digital kita tahu ya, semua infrastruktur jadi digital sehingga perusahaan harus melakukan transformasi digital, sehingga ada yang bisa ngejar cepat, ada yang gagap sehingga dia bisa jatuh dan seterusnya. Yang paling signifikan dan instan dampaknya immediate adalah pandemik ini, pandemic disruption ini. Dan ini nggak hanya untuk startup ya, tetapi juga untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, startup itu punya karakteristik ya, karena bayangkan kalau perusahaan konvensional itu tumbuh 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun pelan-pelan untuk mencapai market cap yang sama, dia hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun, ya, kurang dari 10 tahun. Sehingga akibatnya apa? Karena scaling up yang cepat sekali, otomatis juga duitnya dipuring di situ cepat sekali. Ya, ekspansi cepat sekali, maka kemudian resikonya juga akan besar gitu. Jadi kalau pandemi ini nggak cuma startup yang kena, semua kena. Tetapi karena startup ini pertama baru, dia masih cari pola, bisnis modelnya juga masih belum mantap, ya, resikonya tinggi. Jadi saya kira wajar ketika startup ini yang duluan jatuh dan banyak jatuh. Dan kalau nggak jatuh adalah bentuk adaptasinya adalah, apalagi tuntutan dari investor untuk road to profitability, untuk bisa profit ya salah satunya mangkas cost gitu. Jadi startup memang secara natural adalah perusahaan yang memang wajar membakar uang. Ya, nggak mesti membakar uang, tetapi bahwa dia high risk. Ya. Membakar uang itu kan dilakukan untuk apa? Untuk akuisisi customer secara cepat, agar si startup ini bisa menguasai ekosistem. Jadi sekarang itu bisnis ya, digital itu orientasinya adalah kenapa harus bakar duit? Kenapa harus scaling up secara cepat? Itu tujuannya adalah untuk menguasai ekosistem. Ya, Tokopedia menguasai ekosistem commerce, ya, kemudian Gojek menguasai ekosistem transportasi dan seterusnya. Ketika dia menguasai ekosistem, maka ada yang namanya network effect. Ya. Dan kecenderungannya kalau di digital business itu kecenderungannya increasing return, jadi malah kecenderungan monopolistik competition. Jadi Facebook itu nomor 2 nggak ada, Twitter nomor 2 nggak ada, Google nomor 2 nggak ada. Sendirian gitu. Jadi? Sendirian, nature-nya begitu. Makanya
startup itu berambisi untuk cepat-cepat menguasai ekosistem dan Baik. dia menjadi pemenang, ya winners takes all. Ya. Makanya itu bakar uang. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Logikanya. Yuswo. Pak Menteri, tadi sudah dijelaskan pemerintah sangat berkepentingan untuk membesarkan ekonomi digital karena memang potensinya besar. Infrastruktur sudah dibangun begitu rupa, internet mungkin sudah tidak ada lagi, hampir tidak ada mungkin blank spot. Tapi pertanyaannya kalau untuk iklim investasinya sendiri, iklim bisnisnya, apakah pemerintah kemudian juga akan bertindak dalam fenomena perampingan begitu banyak perusahaan startup di Indonesia sekarang? Kalau itu barangkali lebih cocok tanya ke Menteri Perdagangan, e-commerce ya, Oke, ya atau oke. bertanya kepada OJK di fintech misalnya. Ya. Tetapi pada prinsipnya kira-kira begini, Leo ya, kita ngomong digital startup ini kita ngomong teknologi company. Yes. Ya, begitu ngomong teknologi company, jangan kita lihat yang besar-besar saja. Justru kita perlu menggalang ya teknologi company dengan membangun inovasi dan kreativitas putra-putri Indonesia. Gitu. Oke. Ya. Untuk itu perlu pendampingan karena apa? Idea generation dari para founders ini, mereka bukan businessman mereka ini. Mereka punya gagasan. Ide. Ya punya ide yang bagus, punya alur pikir teknologi yang baik. Nah dia butuh teknologinya, dia butuh fundingnya, dia butuh manajemennya. Pendampingan itu yang harus diberikan agar dia bertumbuh dan berkembang. Kalau tidak dia mati. Ya. Nah pada saat sekarang ini kenapa pemerintah hadir di dalamnya untuk menjaga mereka agar tidak tidak kolaps sebelum waktunya. Yang masih punya potensi berkembang ya dibina. Ya, dengan tadi istilah scale up itu mudah aja disebut. Tapi levelingnya banyak. Ya, sampai ada misalnya dari dibangun pertama dan selalu akan capex itu akan keluar terus. Modal kerjanya karena dia butuh pengembangannya terus. Ya. Nah, sampai kepada capital venture masuk. Setelah capital venture masuk apa stop? Tidak juga. Dia akan berkembang. Ya. Sampai nanti betul-betul giant financing backup-nya itu masuk, baru dia nanti kategorinya besar. Bahkan untuk bisa dekakorn di Indonesia ini mesti melalui proses merger dan akuisisi. Karena sendirian tidak bisa ya? Karena sendirian belum bisa. Tetapi potensi di Indonesia besar sekali. Jadi Indonesia potensi kita itu digital ekonomi Indonesia ini kan 40% dari digital ekonomi ASEAN. Ya. Dan dia punya valuasi prognosis sekitar 315 miliar dolar tahun 2030. Ya. Dan itu potensinya besar sekali. Kalau kita tidak membina, ya tidak membangun, ya maka seseorang akan masuk ke sini. Nah ini yang harus kita bangun sama-sama, pemerintah bersama dunia usaha berikan pendampingan, mulai dari yang kecil-kecil ini generasi milenial kita, ya dengan harap dia berkembang. Dan jangan pernah berpikir digital startup ya yang akan berkembang menjadi unicorn atau bahkan dekakorn itu selalu harus mudah, tidak. Idenya dari mereka, tapi mengembangkannya itu ekosistem, termasuk banking dan financial system di dalam. Terima kasih Pak Menteri. Pak Edi, kalau sekarang venture capital lebih mementingkan nilai, value, atau valuasi penilaian dari perusahaan. Apakah selalu hanya ingin berinvestasi di yang kategorinya sudah unicorn atau dekakorn, atau memang mencari perusahaan yang bisa memberikan profit bagi venture capital? Ya, sekarang berkembang tagline di sektor kita value over valuation. Di mana value itu lebih penting daripada valuation. Dulu founder startup sih kalau kita temuin itu selalu saya tanya gitu, cita-cita kamu apa gitu. Cita-cita saya mau jadi unicorn Pak Edi, mau jadi dekakorn gitu. Menurut saya tapi itu kan ya itu kan metrik aja ya. Itu kan hanya satu ukuran saja. Kami dari kacamata sebagai investor ya itu bagus kalau kamu menjadi unicorn, tapi kan apakah itu sustainable? Seharusnya ya memang ya pada saatnya nanti ya harus profitable juga, tidak mengandalkan injeksi terus-menerus dari venture capital. Jadi kita sekarang melihatnya tidak hanya semata valuation-nya bisa naik, tapi apakah nantinya bisa profit atau setidaknya ada path to profitability. Kita tahu nih berapa tahun sampai menuju profitability. Karena kenapa? Investor itu ujung-ujungnya harus exit. Ini kan bukan uangnya seorang Edi Danusaputro yang diinvestasikan, ini kan harus uang dapat pribadi. Untung pada waktunya. Iya, karena kita harus exit supaya uang tersebut bisa dikembalikan kepada investor kami. Nah, pada saat kita exit itu, perusahaan itu tetap harus bertahan, ya caranya bagaimana? Karena dia sudah
cash flow positif, sudah profitable, ya bisa terus beroperasi. Sebetulnya berarti kalau saya boleh kristalkan lagi nih Pak Edi, untuk venture capital penting mana? Profitnya venture capital saja, ansih, atau memang keberlangsungan dari perusahaan yang dimodali oleh visi? Atau memang ya tidak peduli apakah Mas Rama dan teman-teman itu sustain apa tidak, bertahan apa tidak, selama saya profit, investor yang saya wakili profit, saya tidak masalah untuk keluar dari startup itu. Ya, kita bicara tahapan ya, Mas Leo ya. Startup kalau masih early stage, masih muda ya, 3-4 tahun gitu ya, belum profit nggak apa-apa. Ya, memang masih tumbuh kan, lagi lucu-lucunya gitu kan. Tapi kalau mohon maaf gitu ya, saya kasih angka aja. Misalnya udah 6, 8, 10, 12 tahun, masih belum profit juga atau masih jauh dari profit, menurut saya there's something wrong with the business model. Bisnis model gitu. startupnya. Jadi karena terlalu mengandalkan ya itu bakar uang untuk mendapatkan top line tapi nggak memikirkan bottom line-nya. Baik. Katanya adalah apa yang terjadi sekarang ini tidak lepas dari kondisi ekonomi makro, baik regional maupun global. Apakah kemudian dengan kondisi ekonomi makro yang makin tidak pasti ini, akan ada startup lain yang harus merampingkan diri atau bahkan sampai harus menutup dirinya? Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Mas Rama, saya ingin dapat data dulu. Sebenarnya berdasarkan persentase, ada berapa banyak startup di Indonesia itu yang sudah profitable sebetulnya? Supaya kemudian kita punya gambaran apakah memang valuasinya itu sejalan dengan value yang diberikan kepada Mas Edi dan teman-teman. Ya Mas Renat, sayangnya data ini tidak publicly available, tapi dari dengar-dengar gitu ya, dari beberapa teman-teman juga, kita networknya lumayan kecil, jadi lumayan sering dengar-dengar dari teman-teman juga, itu memang tidak sedikit. Tapi tetap memang kurang dari 1%. Yang untung? Yang profitable. Dan ini mungkin memang dari sisi investor, karena kan hampir 99% startup ini kan didanai oleh investor. Dan ketika tadi Pak Edi juga udah sempat ngomong, tahap awal kita ngejar growth dulu. Nggak perlu ngejar profit as long as you get growth. Dan ini memang sejalan juga dengan yang namanya nature-nya startup tadi yang Mas Yuswo juga bilang. Nature-nya startup itu adalah high risk, high gain. You do what it takes, mesti ngapain, akuisisi, bakar duit, yang penting grow dulu. Sampai ada di satu titik di mana network efeknya sudah jalan, bisa mulai monetize. Itu yang dilakukan Google, Facebook, dan segala macam. Ketika udah nggak ada nomor 2-nya gitu kasarnya baru start monetize. Dan ini memang nature-nya industrinya seperti itu. Dan of course ini adalah salah satu pembelajaran juga bahwa siklusnya ini seberapa lama gitu. Siklus untuk kasarnya investasi bakar duitnya itu berapa lama. Yang selama ini orang taunya namanya startup itu growth-nya luar biasa cepat, dan memang betul. Tapi selama bull run itu kita nggak ada yang concern gitu ya. Dan ini karena ada pengaruh makro juga, capital tambah mahal, artinya capital juga lebih selektif gitu ketika masuk ke sebuah startup. Kalau melihat perkembangan yang terakhir terjadi, Mas Rama, kan kita paham bahwa Bank Sentral Amerika ini naikin suku bunga terus, cost of fund kata Mas Edi jadi lebih mahal. Perang Rusia-Ukraina ini kan juga memperburuk kondisi. Seberapa tenang Anda dan teman-teman melihat nasib atau kelangsungan kehidupan startup Indonesia, katakanlah sampai akhir tahun ini? Kalau sampai akhir tahun ini ya mungkin masih lumayan. Masih bisa aman? Masih lumayan aman. Next year itu udah ada point of concern lah ya, karena tahun depan mulai mungkin berasa juga banyak teman-teman startup yang runway-nya itu rata-rata setahun atau maybe less than setahun gitu ya. Dan ini kalau sampai akhir tahun ini aku bilang masih aman. Tapi memang udah mulai mesti dipikirkan dari sekarang gimana cara cut cost dan gimana reserve that cash. Thank you. Pak Yuswo, kalau kita melihat beberapa startup yang besar-besar ya, yang unicorn itu kan sudah ada yang go public. Dan di saat go public itu, ini kalau pandangan kasarnya, banyak investor yang langsung profit taking. Karena mungkin khawatir begitu kan, how sustain this company actually. Kalau Anda melihat itu sesuatu yang alamiah, yang wajar, atau memang indikasi bahwa
industri startup ini saat ini sedang masuk musim dingin nih. Orang tidak mau datang ke situ lagi saat ini. Bagaimana, Pak? Ya, kuncinya sebenarnya di penguasaan ekosistem tadi itu. Ya, ekosistem, di dalam ekosistem itu ada produsen, ada konsumen, ada proses di situ. Ya, ada infrastruktur, termasuk Pak Menteri kontribusi di situ di dalamnya ya, negara ya. Nah, saya kalau yang gede-gede malah nggak khawatir. Mereka ini sudah strong dia. Dan saya kok yakin sistem, kalau GoTo misalnya jatuh, sekarang udah naik lagi kan. Nah, itu kan kalau di bursa kan memang naik turun biasa ya. Tetapi kalau kita lihat fundamentalnya, mereka-mereka yang sudah traction ya, sudah bagus dan sudah apalagi sudah unicorn, apalagi dekakorn, itu secara sustainability malah kuat ya. Bahkan mereka menjadi calon untuk penguasa ekosistem. Yang jadi masalah adalah yang justru bisnis modelnya masih belum jelas ya. Kemudian arahnya juga masih belum jelas, pivot kemana-mana gitu ya. Itu yang justru yang berbahaya di situ. Ya, yang mereka kemungkinan dalam waktu rasionalisasi dalam waktu setahun ini bisa jatuh beruntun ya, domino efeknya akan jalan terus. Tetapi kalau yang gede-gede, menurut saya malah mereka sudah secara lebih kuat. Traveloka misalnya, semasa pandemi kan ini kan sektor turisme kan berat ya. Tetapi dengan baliknya sekarang endemi, saya sangat yakin dia akan bisa cepat untuk balik ya, karena memang fundamentalnya sudah kuat. Terima kasih Pak Yuswo. Pak Joni, ini jadi concern pemerintah tidak Pak, bahwa harus ada yang diproteksi nih, atau memang ini adalah masih bisnis cycle yang wajar, ya sudah dibiarkan saja? Yang pasti bahwa kehadiran pemerintah penting. Ya. Ini bisnis ini masih tergolong baru ya, di Indonesia, tapi dependensi kita terhadap bisnis ini tinggi, ya tinggi, sehingga kita tidak punya pilihan selain membangun itu. Dari pemerintah sendiri, ya. Kita mendorong betul ya supaya pada saat untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan digital ekonomi ya, maka kita harus punya talent yang banyak. Begitu kita membentuk talentnya, maka kita membentuk ide-ide dan gagasan-gagasan. Ya, begitu ide dan gagasan dibentuk, di situ awalnya startup digital. Ya. Nah, disinilah pemerintah perlu hadir di situ. Melalui apa? Melalui pelatihan-pelatihan. Di Kominfo sendiri ada beberapa jenis pelatihan. Melalui sekolah beta misalnya. Yaitu pelatihan dasar. Ya, setelah itu dia berkembang ya, ide-idenya yang ide kreatifnya mulai dikurasi, masuklah di program 1000 startup. Istilahnya 1000 startup ya, tapi itu kurasi ide. Nah, begitu dia berkembang menjadi C-levels, founders, dikembangkan menjadi sekolah apa istilahnya startup studio. Dan kemudian setelah dia bisa bertumbuh dengan benar, ya di matchmaking. Ya, matchmaking itu Hub ID misalnya, yaitu bersama-sama dengan Capital Ventures. Itu very early beginning itu di stage yang pertama. Baru setelah itu dia grow. Pada saat dia mulai bertumbuh ya, maka tidak akan pernah berhenti gagasannya, teknologinya akan pernah berhenti. Itu berarti capex-nya jalan terus, ya. Berkembangnya jalan terus, ya. Nggak pernah berhenti dia, ya sejalan dengan kebutuhan. Nah, itulah tantangannya. Baru dia mulai berkembang, mulai dibuat valuasi, ya. Kenapa dia butuh pembiayaan dan seterusnya. Nah, dari sisi pemerintahnya sendiri, pemerintah akan terus hadir untuk yang startup digital, ya pelatihan-pelatihannya melalui Kominfo dan tentu dengan Kementerian Pendidikan dan Ristek, khususnya yang teknologi non digital itu ada di Ristek, startup juga, itu perusahaan rintisan juga. Tadi dikatakan Mas Rama, Pak Menteri, bahwa going concern dari bisnis startup di Indonesia mungkin tahun depan akan lebih berat dibandingkan tahun ini karena kondisi geopolitik, makroekonomi global. Pemerintah melihat itu juga tidak? Tidak saja di startup, di seluruh perekonomian kita. Tantangan akibat dari pandemi COVID, disrupsi teknologi sebelumnya, dan saat ini geostrategis. Ya, yang pertama pasti dampaknya kalau geostrategis di pangan dan energi. Nah, setelah itu finansial. Begitu finansial ini akan berhadapan dengan startup, dengan capital ventures dan lain sebagainya. Baru ke ekonomi. Jadi kita harus safeguard betul ekonomi kita. Disitulah kita perlu stabilitas. Tetapi Leo, ya sekali lagi, milenial kita, ya pada saat dia punya ide, ya berkembang, lalu idenya bisa bertumbuh, kita kembangkan dia. Pada saat dia tidak bisa berkembang, dia berganti idenya.
Dan belum ada cost apa-apa untuk dia. Yeah. Dan ini kalau dibilang tadi di awal, ini nanti akan terjadi PHK. Loh, dia bekerja di banyak tempat kok. Dia bekerja dari satu tempat untuk banyak produknya. Produk yang satu gagal, produk yang lain jalan. Gitu. Nah, ini yang harus kita tumbuh. Nah, pada saat kita mulai grooming dia, mengembangkan dia, baru mulai specialize. Nah, disitulah penting pilihan-pilihan produknya apa, ya, dan pendampingan pada saat capital venture masuk, itu manajemen masuk di dalamnya. Jadi idenya untuk dikembangkan sesuai dengan segmentasi pasar yang ingin dimasuki. Market kita, digital ekonomi kita gede, ya. Karena itu gede, jangan takut, jangan khawatir, marilah kita kembangkan ini. Pak Edi, kalau melihat kondisi terakhir, strategi yang dipakai oleh VC, Venture Capital, itu seperti apa? Seperti apa teman-teman Mas Rama yang masih punya harapan untuk dimodali, dibiayai oleh VC? Oke, kita harus bedakan startup itu nggak semuanya sama ya. Ada yang B2C, business to consumer. Nah, itu biasanya bakar uangnya lebih kencang karena kan harus mencapai user growth yang lebih agresif ya. Ada B2B, business to business, biasanya menyasar UKM atau korporasi. Ada juga B2B2C, ya, business to consumer atau D2C, direct to consumer dan segala macam. Nah, ini skemanya beda-beda ya. Bakar uangnya beda-beda, path to profitability-nya juga beda-beda. Kita sebagai VC ya kita harus sadar gitu bahwa ini tidak sama, kita tidak harus melakukan sama. Tapi yang jelas kita sama, yaitu adalah kita harus invest, ujung-ujungnya harus profit, exit ya. Oh, exit. Ya, bukan uang saya kan, jadi kita harus exit gitu. Sekarang semua kebanyakan sudah exit atau masih tertahan di dalam? Di portfolio kita udah di portfolio Mandiri Capital kita udah pernah mengalami exit. Ada juga melalui IPO. Pernah mengalami exit, jadi kelihatannya sebagian besar masih tertahan di dalam. Ya betul, karena kita juga baru invest ya sekitar 5 tahun lebih lah ya. Jadi memang belum waktunya. Kita biasanya exit tuh mayoritas di kisaran tahun ke-8, 10 kita mulai exit ya. Itu idealnya. Nah, exit itu kan macam-macam. Orang tahu pikirnya hanya adalah IPO. Go public, exit. Go public. Tapi ada exit yang lain. Bisa strategic sale, M&A gitu ya. Dibeli gitu, itu bisa. IPO bisa. Bisa juga startupnya menjadi profitable. Terus kemudian memberikan dividen. Gitu. Ini kan juga suatu cita-cita. Gitu. Jadi exit itu macam-macam. Tapi memang ujungnya memang harus exit. Kenapa? Karena itu bukan uang kita pribadi. Gitu. Itu kan uang investor. Nah, startup harus mature, dia harus cukup stabil, sehingga bahkan pada saat investor venture capital ini exit, mereka bisa terus sustain. Tidak kemudian setelah Mas Edi dan teman-teman keluar, perusahaannya juga selesai begitu ya? Tidak begitu ya? Leo, coba dilihat juga ya profilnya. Profile funding. Apakah by way venture capital, by way loan, atau by way apa saja. Funding yang disindikasikan di dalam negeri berapa besar ya dibandingkan dengan cash inflow yang masuk. Ya kalau dilihat dari size, ya, size kita untuk startup ini sekitar $6 miliar. Ya. Itu tahun 2021. Bukan kecil, itu berarti dari luar serbu masuk. Di dalam kita berapa? Merah putih sekitar $300 juta. Berarti kecil sekali. Ya. Jadi kalau mau dilihat secara keseluruhan size-nya, ya, ini pasar yang gede kita. Baik. Jangan sampai kita miopia lihatnya. Terima kasih Pak Joni. Apakah gadis yang cantik ini, bisnis startup Indonesia masih bisa dipertahankan oleh perjaka-perjaka Indonesia? Tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Economic Challenges. Kita di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Mas Rama, kalau melihat apa yang terjadi, ini kan tentu pembelajaran yang sangat berharga ya. Kalau startup melihat ini seperti apa? Apakah ini adalah satu tantangan yang membuat startup bisa lebih kreatif lagi, lebih bisa bertahan lagi? Atau malah ini tanda bahaya begitu? Bagaimana Mas? Justru ketika capital itu bergelimpangan banyak gitu ya, itu saatnya kita kreatif, kita eksperimen, mencoba hal-hal yang baru yang may or may not be successful, bisa sukses bisa enggak saat kita punya duit. Sekarang ketika duit makin langka dan makin mahal dan makin susah dicari dari sisi capital ya, justru kita mulai
jangan terlalu kreatif dalam artian mesti benar-benar fokus ke hal-hal yang memang profitable. Kreatif tapi masuk akal begitu? Betul. Oh, oke. Kreatif tapi towards profitability. Cari cara gimana caranya tetap ada cash, tetap ada bisa bayar gaji, tetap bisa kalau bisa profitable good gitu ya. Tapi at least sampai beberapa tahun ke depan, aku sih kalau ngobrol sama beberapa teman-teman startup, siapin 2 tahun deh gitu ya. Gimana caranya anggap kita nggak akan fundraising, gimana caranya 2 tahun bisa survive. Caranya ya naikin revenue, naikin pemasukan sama nurunin pengeluaran. Intinya Cost, kan cuman itu gitu ya namanya bisnis. Tapi Anda masih optimis bahwa bisnis startup ini memang masih bagus nih prospeknya. Katakanlah sampai tahun depan atau berapa tahun lagi? Oh, absolutely. Kebetulan aku juga lagi masuk ke pelan-pelan masuk ke venture investing juga dan ini justru banyak sekali diskon ya. Pak Edi mungkin lebih tahu, tapi udah mulai banyak diskon karena startup juga butuh capital. Artinya ketika valuasinya nggak bagus, ambil deh, nggak apa-apa deh kasih diskon gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting I have the capital to survive sampai 2 tahun ke depan. Terima kasih Mas Rama. Apakah benar yang dikatakan Mas Rama itu Mas Edi bahwa sekarang ini menjelang fire sale nih, walaupun belum akhir tahun, belum ada clearance sale begitu? Apakah memang semenarik itu bisnis startup saat ini di mata venture capitalis? Bagaimana Mas? Ya, tidak semahal tahun-tahun sebelumnya. Tidak semahal tahun-tahun sebelumnya? Valuation ya. Tapi masih mahal berarti? Masih bisa turun. Bukan saya mengharapkan ya. Ini natural process. Ini sebuah natural process. Supply and demand kan. Kalau memang investor mengurangi supply money-nya, supply investasinya, seharusnya valuation akan turun gitu ya. Tapi kita melihat quality. Kita makin selektif dan kita melihat startups dan founders yang quality. Saya selalu menganalogikan gini. Kalau startup founders itu dulu itu kan uang gampang dapat ya, fundraising gede gitu ya. Terus mereka jor-joran gitu kan, produk baru, rekrutmen orang banyak, programmer, marketing dan sebagainya gitu kan. Giliran sekarang winter is here dan kemudian uang agak seret gitu ya. Mereka melakukan efisiensi gitu ya. Idealnya tuh ya lebih prudent lah, jangan terlalu ekstrim ya. Ya kayak seperti kita kan orang gajian kan dapat uang baru gaji kan makan enak. Giliran udah tanggal tua mie instan 3 kali sehari gitu ya. Jangan sampai begitulah. Pengelolaannya lebih prudent lah gitu. Ya, lebih prudent ya, itu kata kuncinya. Pak Yuswo, kalau melihat sekarang berarti apa yang harus dilakukan khususnya untuk startup? Saya melihat ini peristiwa terakhir ini adalah bentuk koreksi fundamental ya, koreksi mendasar yang merubah operasi dari startup yang saya sebut sebagai startup 2.0. Jadi kalau 10 tahun belakangan ini 1.0 gitu, ini dikoreksi dan nanti operasinya akan berbeda masuk ke 2.0. Ada 3 cirinya. Yang pertama adalah agility is king. Artinya startup kalau nggak bisa agile, nggak bisa cepat, nggak bisa responsif, adaptif terhadap perubahan lingkungan, dia akan mati dengan sendirinya, nggak cuma PHK ya. Yang kedua adalah profitability is king. Ya, artinya bahwa kalau dulu duit banyak, kita pokoknya cost nggak concern kita. Nah, sekarang startup mesti harus concern dengan cost juga, karena nggak cuma top line, bahkan nggak cuma akuisisi, nggak cuma top line, tapi juga bottom line mesti harus dipikirkan. Profitability is king. Dan yang ketiga adalah business is king. Ya. Karena 10 tahun terakhir ini, kebanyakan startup itu mikirnya adalah mereka itu teknologi company. Ya, bahwa ketika kita sudah bisa coding, kita bisa programming, kita bisa bikin platform, kemudian semua bisnis bisa kita masukin gitu. Nggak begitu. Sekarang ini bentuk koreksinya. Jadi tidak fokus ya selama ini ya? Sekarang yang saya lihat korporasi besar sebelumnya nggak ngerti digital. Sekarang sudah mulai ngerti digital dan mereka masuk ke startup ini gitu. Dan dia ngerti bisnis gitu. Kebanyakan yang lama itu dia lulusan Stanford, lulusan Harvard gitu, pulang ke Indonesia, jago coding, jago IT. Dia pikir semua bisnis akan bisa diselesaikan dengan platform gitu. Nggak begitu gitu. Nah, sekarang adalah kitoh ya. Kita balik ke kitoh gitu bahwa ya bisnis gitu. Kalau kita ngomong bisnis ya top line, bottom line ya, kita concern pada cost ya, itulah format atau bentuk dari startup 2.0. Kira-kira gitu. Baik. Pak Joni, Pak Menteri, secara umum apakah startup di Indonesia saat ini pemerintah lihat masih cukup resilient dan tetap berpotensi untuk berkembang? Ekonomi digital ekonomi kita prospektif, ya, besar. Jadi tugas kita bagaimana menggunakan dan memanfaatkannya.
Kalau kita gagal memanfaatkannya, bangsa-bangsa lain atau pihak lain akan masuk. Dan itu merugikan kita semuanya. Karenanya nggak ada pilihan yang lain kita selain membangun kekuatan di dalam negeri. Ya, pemerintah pasti hadir di sana untuk digital startup misalnya. Kominfo sendiri hadir dengan berbagai program-programnya untuk grooming mereka, menumbuhkan mereka. Ya. Tetapi di sisi yang lain kita juga perlu menyiapkan regulasi-regulasi yang memadai, yang memberikan perlindungan. Ya, setidaknya memberikan playing fields yang sama. Di Uni Eropa misalnya, ya baru aja tahun ini ya mereka menghasilkan yang disebut dengan Digital Market Act dan Digital Service Act. Itu untuk ruang digitalnya. Itu tidak dianggap nanti memproteksi dan melanggar perdagangan bebas begitu Pak Joni? Nah, kalau Uni Eropa aja buat begitu, masa kita tidak? Ya. Yang pasti bahwa perlindungan terhadap industri dalam negeri, ya, apapun namanya termasuk startup, itulah keberpihakan negara. Ya. Tidak bisa hanya dengan alasan fair playing field selalu terbuka. Di negara manapun juga, ya, selalu ada perlindungan. Dan kita pun harus melakukan itu demi masa depan kita sendiri. Nah, saya mendukung ini, pemerintah, Pak Presiden memberikan direktifnya sangat jelas. Ya, kita deploy ICT infrastructure secara besar-besaran, ya supaya apa? Ya, perkecil digital divide-nya, ya lebih banyak digital onboarding. Kita punya 65 juta hampir UMKM, small medium enterprises. Saat ini sudah 19 juta digital onboarding. Ya, tentu dalam kaitan dengan itu, ya digital ekonomi kita bertumbuh. Tapi tidak saja di sektor distribusi dan sales, tapi sektor produksi juga. Disitulah penting ya startup di bidang teknologi ya, non digital. Pemerintah lewat tangan badan usaha milik negara, Pak Menteri, akan lebih banyak masuk tidak? Akan lebih juga mengambil peran memberikan modal, atau akan tetap membiarkan Pak Edi dan teman-teman venture kapitalis swasta saja, baik lokal maupun internasional begitu, yang mendanai Mas Rama dan teman-teman? Saya kira tidak. Pemerintah, BUMN kita kan pasti punya fokus di bidangnya masing-masing. Ya. Tetapi saat ini Menteri BUMN bersama Menteri Keuangan tentunya kan sudah menyiapkan itu paket pembiayaan merah putih atau apa namanya itu. Ya. Itu sekitar $300 juta. Merah Putih Fund ya? Merah Putih Fund, $300 juta yang digunakan untuk membiayai ini. $300 juta. Cukup itu? Ya saat ini kalau bilang cukup pasti kurang. Ya, karena memang kita besar sekali. Tapi better than nothing. Ya sudah memulainya. Jadi kalau dilihat dari situ, karena fungsi BUMN kan ada banyak ya. Tapi setidaknya melihat ini keberpihakannya ada. Dan dia menjadi stimulusnya. Kan nggak bisa langsung dari APBN. Ya, kalau ini sudah menjadi stimulus, diharapkan lalu sektor privatnya. Ya. Secara sekali lagi, kalau dilihat dengan begitu besarnya size kita dalam negeri, dan di dalam negerinya sendiri fundingnya terbatas, itu berarti ada inflow. Itu investor asing masuk di kita. Baik, bagaimana kita tetap mempertahankan bisnis startup atau rintisan, tapi tetap memberikan profit bagi investor dengan memperhatikan stakeholders, termasuk karyawan, supaya jangan ada yang ter-PHK lagi. Itu harapan kita bersama, dan itulah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya berterima kasih kepada Pak Joni G. Plate, Pak Yuswo Hadi, Pak Edi Danusaputro, dan Mas Rama Mamuaya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah Economic Challenges untuk malam ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih, selamat malam, sampai jumpa.